Bapa surgawi, kami teduhkan hati kami di hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu kami bisa tiba di momen ini karena kasih karunia Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Buat anak-anak generasi baru yang diserahkan, didedikasikan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Allah masih bekerja, Allah masih bekerja. Tuhan, pagi ini kami buka hati kami untuk siap menyambut kebenaran firman-Mu. Mari berkati Tuhan, kami yang mendengar maupun hamba yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lawat kami dengan cara-cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena firman-Mu berkata, apa yang mata belum pernah lihat, yang telinga kami belum pernah dengar, bahkan yang belum pernah timbul dalam hati kami. Semua adalah perkara-perkara hebat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami yang mengasihi-Mu. Pagi hari ini ya Bapa, mari kami minta perkenanan Tuhan. Lawat kami, kami lapar dan haus untuk kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Saudara silakan duduk, selamat pagi semua, shalom. Di luar tadi masih rintik-rintik hujan, kita berdoa hujan selesai dan tidak ada yang kebanjiran. Ya, saya tinggal di daerah Citra Garden Puri dekat Green Lake sana, dan tadi pagi waktu saya berangkat itu kali di dekat kompleks perumahan sudah pada ambang batasnya. Jadi tadi sementara nyetir, pagi-pagi saya mampir dulu ke Jakarta Design Center untuk pre-service prayer. Saya katakan, Tuhan jangan sampai lebih banyak lagi air. Kasihan rumah-rumah bisa kebanjiran. Kita berdoa ya, banyak saudara-saudara kita di Jakarta pada pagi hari ini mau berangkat ibadah. Jadi jangan sampai mereka terhalang dengan banjir di rumah. Saudara tidak ada yang banjir kan rumahnya kan? Iya, makanya bisa tiba di sini ya, jangan sampai banjir. Oke, saudara-saudara, kita akan buka Alkitab di Yosua pasal yang ketiga pada pagi hari ini. Saya ingin sharing dengan kita semua. Topiknya saya berikan judul Consecrated Life. Kehidupan yang dikonsekrasikan. Saudara, pada hari-hari ini di sinode kita, seluruh hamba-hamba Tuhan GBI ya. Saya berdoa supaya semoga sinode-sinode lain juga bergerak ke arah yang sama. Tapi kita sedang menyerukan untuk Tuhan melawat Indonesia dengan kebangunan rohani. Bahwa Tuhan mau mengerjakannya kembali. Tuhan melawat bangsa kita. Saudara, saya tumbuh besar dengan kisah-kisah kebangunan rohani yang Tuhan kerjakan di berbagai penjuru dunia. Saya mendengar kisah lawatan Allah di Inggris, mendengar kisah lawatan Allah di Amerika, mendengar bagaimana Tuhan bekerja dengan tanda-tanda heran, mendengar bagaimana Allah melakukan penginsafan massal. Ya, jadi bukan cuma 1-2 orang, tapi penginsafan massal. Dan pada saat lawatan-lawatan Tuhan terjadi, bahkan penjara bisa kosong. Bar tempat orang ngumpul-ngumpul, mabuk, itu bisa kosong. Dan saya tumbuh besar dengan kisah-kisah yang seperti itu, saudara. Waktu itu saya belum dengar bahwa Tuhan juga ternyata melawat Indonesia, bahkan Indonesia bagian timur dengan lawatan yang tidak kalah hebatnya dengan penjuru-penjuru dunia yang lain. Ya, kemudian literaturnya sampai ke tangan saya. Ya, waktu itu almarhum John Hartman berkata ada seorang hamba Tuhan yang namanya Mel Tari. Dan Mel Tari itu ternyata orang dari Kupang, dari Soe. Saya bilang Soe itu Indonesia. Iya, dan dia dilawat Tuhan. Dan tidak kalah hebatnya lawatan yang terjadi di Indonesia bagian timur. Saudara, itu terjadi tahun 1965. 4 hari sebelum pecahnya gerakan G30 SPKI. Nah, saudara-saudara, membaca lawatan-lawatan Tuhan yang hebat itu timbul kerinduan di hati saya. Kita perlu mendengar untuk kemudian merindukan. Amin. Dan saat ini hamba-hamba Tuhan di seluruh sinode kita memberitakan hal yang sama supaya di tengah-tengah jemaat timbul terbersit ada cemburu ilahi. Katakan cemburu ilahi. Ya. Cemburu ilahi itu iri juga, saudara. Tapi iri yang ilahi, boleh ya Bu, ada cemburu yang ilahi, ada.
Jangan mengingini istri orang atau pacarnya orang, yang itu tidak ilahi. Jangan mengingini mobilnya atau hartanya, itu tidak ilahi. Tapi mengingini dan rindu agar Tuhan melawat kita seperti Tuhan melawat orang-orang percaya dari generasi sebelumnya atau di belahan dunia yang lain adalah sesuatu yang ilahi. Katakan sekali lagi, cemburu ilahi. Ya, kita orang perlu dengar supaya kita merindukan hal yang sama. Dan saya percaya Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau ada satu generasi atau angkatan yang bangkit dan berkata, Tuhan, do it again, lakukan lagi, maka saya percaya surga akan kembali melawat kita. Amin, saudara-saudara. Nah, karena itu topik ini dihadirkan. Saya mau menyorotinya dari sisi kehidupan yang dikonsekrasikan. Nah, saudara, kita akan simak beberapa ayat firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama. Slide berikut ini adalah dari Yosua pasal yang kelima, ayat pertama sampai yang kelima. Yosua pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Saudara, mari kita baca bersama-sama 5 ayat ini. Dan saudara, kita akan minta Tuhan berbicara di dalam hati kita. Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama. Yosua bersama-sama. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ayat yang ketiga, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Lanjut ayat yang keempat bersama-sama. Kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat yang kelima. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Amin. Saudara-saudara, saya berikan sedikit konteks dari apa yang barusan saja kita baca, 5 ayat ini. Pada hari itu Yosua beserta rombongan atau sejumlah besar bangsa Israel sudah berdiri persis di hadapan sungai Yordan. Dan mereka ada pada tahap akhir dari masa penantian 40 tahun lamanya. 40 tahun tentunya bagi Yosua. Saudara, bagi Yosua ini seperti deja vu. Karena 40 tahun sebelumnya dia juga sudah ada pada posisi yang sama. Hanya saja dia tidak berdiri di situ dengan rombongan yang pada hari itu dia ajak bicara. 40 tahun sebelumnya dia berdiri di situ beserta 11 orang pemimpin suku Israel yang ditunjuk oleh Musa. Pada saat itu tentu usianya minus 40. Ya. Saudara, kira-kira dia berapa pada hari Yosua pasal 3? Saya tidak tahu, tapi kira-kiranya saudara, kalau angkatan rekan sejawatnya itu yang namanya Kaleb, usianya kurang lebih 80 tahun, maka saya rasa Yosua mungkin tidak jauh beda. Dia sudah tua, saudara. Ya, pada saat itu tidak ada cat rambut, pasti rambutnya juga sudah putih. Ya, kalau kita zaman sekarang kita masih bisa diskon, kita cat rambut sedikit sana sini ya. Jadi rasa-rasanya kita ever black. Ya, rambutnya kayaknya hitam terus gitu kan. Nah, saudara, 40 tahun yang lalu dia berdiri di situ dengan semangat yang masih membara. Ya, mereka baru saja meninggalkan Mesir dan dipimpin Tuhan, luput rumahnya dari malaikat maut. Lalu kemudian Tuhan pimpin mereka menyeberangi Laut Merah. Kiri kanan ada air, tapi mereka jalan di tanah yang kering. Jadi dengan tanda-tanda heran Tuhan membawa mereka dari
negeri perbudakan. Sehingga pada saat Musa memberi perintah untuk kepala-kepala suku pergi mengamat-amati negeri yang Tuhan janjikan, tentu mereka semua semangatnya sedang pada puncak-puncaknya. Betul nggak? Karena dari mujizat ke mujizat ke mujizat. Jadi ditugasi untuk mengamati tanah perjanjian. Oh, ini iman sedang membubung tinggi. Betul saudara ya? Lalu pulang mereka dari tanah perjanjian itu, para pemimpin-pemimpin suku ini memberikan laporan kepada Musa. Dan seperti yang sudah kita ketahui, 10 diantaranya membawa kabar busuk. Katakan kabar busuk. Hati-hati kalau kabar busuk keluar dari mulut seorang pemimpin. Saudara jangan langsung bayangkan Ibu Ike sama Pak Kiki, saudara. Karena masing-masing saudara juga memimpin rumah tangga. Halo? Ya, tadi makanya yang pegang mikrofon itu para ayah. Ayah itu pemimpin rumah tangga, sudah ada jemaatnya 2 orang di rumah. Saudara berperan menggembalakan itu rumah ya. Jadi makanya mikrofon tadi dipegang oleh para ayah. Kita pemimpin-pemimpin harus hati-hati, jangan sampai bawa kabar busuk. Padahal di tangan bawa buah-buah, betul? Bagaimana di tangan bawa hasil tapi dari mulut keluar kabar busuk. Nah saudara, dampaknya seperti kita sudah ketahui, 10 pemimpin itu tidak masuk ke tanah perjanjian. 10 pemimpin itu harus mati, dan tidak hanya mereka, generasinya mereka. Jadi orang-orang seusia mereka yang sama tidak percayanya, yang sama busuknya, tidak bisa tiba di pinggir sungai Yordan, mereka semua mati. Nah itulah generasinya Yosua dan Kaleb. Lalu saudara, satu dampak yang paling menyedihkan adalah bahwa Yosua dan Kaleb yang bawa kabar baik, yang menjaga mulutnya untuk tidak serong, yang tetap memperkatakan apa yang Tuhan katakan, ternyata ikut kena getahnya. Saudara senang gak ikut dapat kena getah? Padahal saudara jaga hati baik-baik. Tapi seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang seperti itu terjadi. Saudara, dampaknya bagi Yosua dan Kaleb, mereka harus tunggu 40 tahun. Kenapa Pak Evelyn mesti tunggu 40 tahun? Mereka mesti menunggu kelahiran dari generasi yang baru. Karena generasi yang baru itulah yang akan mencicipi janji Tuhan. Jadi saudara, ini konteks Yosua pasal ketiga. Yosua dan Kaleb sudah tidak lagi muda seperti minus 40 tahun sebelumnya. Dan yang generasi yang mereka pimpin adalah generasi usia 20-an tahun. Kalau di gereja saya bilang U20, under 20. Jadi under 20 ini dipimpin oleh engkong yang usia kira-kira 80 tahun. Kira-kira mau dengar-dengaran gak kalau opa yang pimpin perjalanan? Nah, jadi supaya sudah tahu itu konteksnya ya. Nah, sekarang kita simak Yosua 3. Ini opa usia kurang lebih 80 tahunan. Satu angkatan dengan Kaleb. Dia berkata pada ayat yang kelima, kuduskanlah dirimu. Mungkin dia ngomong sambil bergetar. Karena Yosua berpikir, this is now my chance. This is now my moment. Aku sudah tunggu 40 tahun. You boys and girls. Kamu anak bocil-bocil. Mungkin begitu barangkali ya. Lu hati-hati loh. Karena 40 tahun aku sudah menunggu buat momen ini. Kan begitu ya. Mungkin suaranya bergetar. Setelah 40 tahun menunggu. Dia berkata, kuduskanlah dirimu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara, saya ingin hadirkan ayat 5 ini bagi kita semua. Yang juga ada pada generasi dan angkatan hari ini. Yang menanti-nantikan lawatan Allah bagi bangsa kita. Bagi kota kita. Sehebat apa yang Tuhan pernah kerjakan di belahan-belahan dunia yang lain. Bahkan pada angkatan sebelumnya. Di mana negeri ini pernah mengalami revival. Ayat ini saya hadirkan bagi kita. Karena ini juga tepat yang dibutuhkan bagi kita. Generasi yang menantikan lawatan Allah. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu. Kata kudus ini adalah kadash. Saudara, dari bahasa Hebrunya, bahasa Ibraninya. Dan kata kuduskan di situ artinya, ya menguduskan, menyucikan. Tapi juga to prepare. Persiapkan dirimu. Lalu juga maknanya adalah to dedicate. Dedikasikan dirimu. Lalu juga maknanya adalah set yourself apart. Pisahkan dirimu.
Jadi saudara, kalau agak susah kita membayangkan, menguduskan, nah coba lihat dari makna-makna yang lain. Tuhan minta kita untuk mempersiapkan diri kita. Kami baru saja kembali dari SMD khusus saudara kemarin dengan Pak Kiki dan Ibu Ike. Dan ketua sinode kita berkata bahwa untuk revival, we need to prepare ourselves. Kita perlu mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan diri kita for the coming wave. Untuk datangnya gelombang lawatan Allah bagi negeri kita. Kita bersiap berarti kita sudah pasti bahwa Tuhan akan melawat. Betul ya saudara? Saya suka bilang sama orang, apa tandanya seseorang punya iman percaya that God can do it again. Bahwa Allah sanggup mengerjakannya lagi. Tandanya apa? They are preparing themselves. Orang yang bersiap-siap, kita tahu bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya lagi. Justru pada saat kita tidak siap, pada saat kita sedang berperilaku santai, kita sebetulnya tidak sedang mengharapkan lawatan Allah itu. Senggol kiri kanannya, katakan Tuhan sanggup kerjakan lagi. Amin saudara. Ya, kita ada pada golongan yang sama yang menantikan lawatan Tuhan. Nah, sekarang coba kita lihat apa yang dimaksud dengan konsekrasi Alkitabiah. Coba lihat slide berikut ini. Saya hadirkan dua pemahaman saudara. Yang pertama adalah konsekrasi Alkitab atau pengudusan yang Alkitabiah itu adalah separation from what drains spiritual power. Mengkonsekrasikan diri artinya memisahkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa menguras kerohanian kita. Saudara, tahukah Anda bahwa ada perkara-perkara yang bisa bikin bocor, yang bisa menguras habis kerohanian kita. Alkitab berkata Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Katakan beban dan dosa. Wah, beban dan dosa ini ternyata merintangi kita. Saya hadirkan ayat ini, saudara, pada pemahaman yang pertama. Bahwa ada perkara-perkara yang tidak kita sadari, yang ternyata berdampak menguras kerohanian kita. Membuat kita tidak lagi consecrated for God. Ada kutipan seperti ini dalam catatan saya saudara. Sin is the growth barrier. Admit and not hide it. Dosa itu adalah penghambat dari pertumbuhan kita. Dan apa yang kita perlu lakukan? Tadi firman Tuhan katakan tanggalkan. Ini perlu kita akui dan bukan disembunyikan saudara. Nggak bisa beban dan dosa disembunyikan. It will just drain you. Dosa kalau disembunyikan akan menggerogoti kita. Sudah kayak rayap bikin rusak kayu-kayu rangka di atap rumah kita itu. Nggak kelihatan. Tapi you wait for it. Bisa ambruk. Ya. Jadi ada perkara-perkara yang kalau kita biarkan tumbuh kembang tersembunyi. Nggak ada orang tahu, tutup mulut saja. Maka ini akan menghambat pertumbuhan kita. Satu hal dia menghambat pertumbuhan, saudara. Lalu kita kemudian tertunda, tidak bisa mengalami lawatan Tuhan. Yang kedua, biblical consecration yang kedua adalah, tadi dari makna konsekrasi atau dari bahasa Ibrani itu adalah dedication, to dedicate. Nah, mendedikasikan diri untuk apa? Mendedikasikan diri untuk tujuan Tuhan. Ada satu ayat dari 2 Timotius pasal 2 ayat 21. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, yang saya teliti di ayat ini justru adalah kata sambung di bagian awal itu. Kata apa itu? Jika.
Kenapa saya sangat terkesan dengan kata jika ini? Karena jika menunjukkan kepada saya suatu peluang yang terbuka bagi siapa saja orang percaya. Senggol kiri kanannya katakan, kamu termasuk juga di situ. Ya. Kita orang semua termasuk di situ. Tuhan tidak beda-bedakan orang. Cuma lihat dikatakan di sini, kalau mau dipakai Tuhan jadi perabot untuk maksud yang mulia, semua terbuka opsinya, semua orang boleh. Tapi dikatakan jika kamu mau menyucikan dirimu. Jika kamu mau menyucikan dirimu. Saudara, siapa orang yang hari-hari ini mau menyucikan dirinya? Tuhan bilang yang itu aku mau pakai. Jadi saudara, kita juga gak bisa bilang, ya kenapa si A dipakai Tuhan seperti ini, si B dipakai Tuhan seperti ini. Lalu kita bilang, aku dong kepingin dipakai Tuhan. Oh saudara, silakan. Tuhan rindu pakai orang saudara. Tuhan rindu memakai siapa saja yang mau menyucikan dirinya. Saudara, ayat ini saya sudah renung-renungkan dari semenjak pertobatan dulu zaman kelas 2 SMA saudara. Waktu itu ibu rohani saya berkata, ayo anak-anak muda, zaman saya kelas 2 SMA, kita perlu kuduskan diri kita di hadapan Tuhan. Kamu tahu kalau kamu pulang ke kamarmu di rumahmu nanti, ada hal-hal yang tidak berkenan yang Tuhan tunjukkan. Atau kamu rasa tidak serak, kamu turunkan, kamu singkirkan. Lalu kita kumpul di weekend ini dan kita bakar itu. Begitu instruksinya saudara. Ya tentu ibu rohani saya tidak pernah tahu isi kamar saya yang penuh dengan poster-poster. Poster zaman saya dulu ada New Kids on the Block saudara. Zaman saudara sekarang saya tidak tahu boy bandnya apa. Tapi zaman saya dulu itu New Kids on the Block dari plafon atas sampai plafon bawah. Ya by the way ini khotbah hari ini disaksikan mami saya ada di rumah. Dia gak ke gereja jadi saya bilang nonton ibadah ikut ibadah dari rumah. Dia bisa bersaksi. Itu kamar penuh dengan poster-poster. Lalu saya punya rak buku itu penuh dengan novel-novel. Saya dulu suka novel itu saudara, pembunuhan. Makanya ini bercanda mesti dibersihin saudara. Kalau enggak gawat kita nih ya. Itu penuh sekali. Jadi berseri-seri. Saya tidak sebutkan nama pengarang ya. Itu kan kesukaan orang-orang aja, betul enggak? Ya mau dibunuh pakai apa gitu loh. Nah itu. Jadi di satu sisi suka dengar boy band. Lalu dulu ada Tommy Page. Yes. Terus ada lagu Beautiful Girl. Ada yang kayak gitu-gitu. Ya kan? Nah itu ada posternya semua di tembok. Saudara-saudara, ibu rohani saya cuma bilang, kalau kamu rasa ada yang tidak berkenan, sudah gak cocok, itu Tuhan lagi tunjukin, kamu singkirkan. Jadi saudara, saya pulang hari itu, saya lihat ini koleksi yang numpuk di kamar. Saya bilang, kok sudah tidak pantas. Kok rasa sudah tidak cocok. Jadi saya kulitin semua, turun semua itu. Lalu buku-buku juga turun. Kan hari weekend kumpul sama-sama. Jadi datanglah kita di rumah itu, di pekarangan belakang ada tanah luas di situ. Dia sudah ada lubang tempat pembakaran sampah. Jadi kumpul kita anak-anak SMA, saudara tahu Evelyn datang bawa karung. Saya datang bawa karung tuh semua simpanan saya itu. Koleksi saya anak kelas 2 SMA apa sih koleksi. Itu dia modelnya. Teman saya bawa kantong kresek. Saya pikir aku yang salah kenapa dia orang cuma kantong kresek. Saya bawa karung. Saya gak tahu koleksi orang-orang di rumah-rumah apa ya. Tapi saudara anak muda ini pada saat itu cukup gila untuk percaya. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh dengan firman-Nya. Dan saya juga mau sungguh-sungguh dengan apa yang Tuhan omong. Cuma itu hartaku pada saat itu. Koleksi-koleksi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya singkirkan semua. Umur 16 tahun. Tidak pernah saya duga. Umur 18 tahun. Waktu gereja butuh penterjemah. Ibu rohani saya lihat saya dalam penglihatan. Lalu dia bilang, setelah berdoa dia bilang, Evelyn, kamu berangkat sekarang untuk menterjemahkan. Saya tidak pernah menterjemahkan sebelumnya. Tapi 2 tahun sebelum itu kan, saya mendedikasikan diri saya untuk maksud-maksud Tuhan. Bapak Ibu, apakah Tuhan pilih-pilih bulu? Tidak. Sampai hari ini ada firman Tuhan berkata, the eyes of the Lord, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, mencari orang-orang. Sampai sekarang dia mencari orang-orang yang mau take him at
His word. Yang mau betul-betul menerima firman-Nya dan lihat bahwa dia sungguh-sungguh dengan firman-Nya. Dan kita perlu sungguh-sungguh juga dengan firman-Nya. Dia berkata, kuduskan dirimu. Barang siapa yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka dia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Saudara, kita rindu untuk Tuhan bisa samber kita juga. Untuk Tuhan bisa gandeng tangan kita juga. Untuk bermitra dengan dia bagi lawatannya yang dia akan kerjakan pada generasi ini. Amin, saudara. Kalau mau pikir anak 18 tahun bisa bikin apa? Oh, bisa bikin banyak kalau partnernya adalah Tuhan. Amin. Saudara, kemudian kita lihat ini. Kalau begitu perlu ada standing yang jelas terhadap sikap kita dengan dosa. Nah, saya coba lihat slide berikut ini. Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. The fear of the Lord is to hate evil. Ini kata yang dihadirkan ini enggak main-main, saudara. Ini bukan satu kata yang ambigu. Ini kata yang jelas. Ranahnya tidak ada pada ranah abu-abu. Dikatakan kalau kau takut akan Tuhan, maka your standing towards sin, sikapmu, your stand terhadap dosa adalah benci dosa. Benci kejahatan. Jadi ternyata garis demarkasinya jelas sekali. Orang yang takut Tuhan itu benci dengan kejahatan. Orang yang takut Tuhan itu benci dengan dosa. Jadi dosa itu nggak bisa dicayang-cayang. Dicayang-cayang, aduh sayang. Sayang, yang gede-gede aja, yang diakui, yang ditinggalkan. Kalau yang kecil-kecil yang kasih ulet-ulet bulu ini, itu biar disimpan aja dulu jadi koleksi dulu. Yang kecil-kecil yang kayak rayap-rayap itu, disimpan-simpan saja dulu. Tapi kalau yang besar, yang kelihatan orang, nah itu tuh. Tapi yang cuman di kamar, yang cuman saya yang tahu, tidak ada orang lain. Yang itu kan nanti aja, nantilah, nanti pun, nanti akan dibereskan. Saudara, jangan tunggu nanti-nanti. Jadi ada stand yang jelas terhadap dosa. Coba lihat catatan ini. Too many people know that sin is wrong. Ya, begitu banyak orang tahu kalau tanya, oh yang ini dosa atau tidak? Oh ini dosa bu, gitu. Jadi secara informasi, secara pengetahuan kita bisa langsung kasih talak ya. Wah itu salah, yang itu gak benar tuh. Nah langsung. Jadi secara informasi, secara knowledge kita bisa bilang ini gak boleh mestinya. Ya kita langsung mengernyitkan. Ini alis mata nyambung langsung gitu. Oh ini gak boleh. Begitu kan. Itu secara knowledge. We all know that. Tapi standingnya bagaimana kita? Do you hate it? Benci gak? Atau dia nggak jelas, blur, nggak ada garis demarkasinya. Kita ya boleh ya abu-abu gitu loh. Jadi saudara, sikap atau positioning kita terhadap dosa tidak bisa sekedar aku tahu itu salah, aku tahu itu dosa, aku tahu itu akan menyakiti Tuhan. Aku tahu. But do you actually hate it? Kita benci enggak? Karena begitu timbul benci, saudara tidak ada toleransi lagi. Katakan tidak ada toleransi dengan dosa. Ya kita nggak usah hidup rukun dengan dosa, nggak usah rukun sama dia. Kita gusur aja langsung. Amin. Haleluya. Nah, Yesaya pasal 52 ayat 11. Coba kita lihat berikut ini. Ini perilaku orang yang benci terhadap kejahatan, saudara. Yesaya 52 ayat 11 saya bacakan ya. Menjauhlah. Keluarlah dari sana. Jangan engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu. Hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Halo. Ya. Saya kalau hadirkan ini yang terlibat dalam pelayanan, yang tangannya menyentuh area-area pelayanan kategorial atau di dalam bentuk apapun, saudara mesti perlu agak gentar dengan ayat ini. Tapi itu tidak membuat saudara yang lain yang belum terlibat dalam pelayanan merasa aman. Itu standar untuk mereka yang sudah menyentuh pelayanan. Saya kan tidak. Oh siapa bilang begitu? Bukankah Anda juga melayani Tuhan dalam pekerjaan dan karir Anda dan hidup berumah tangga? Betul ya? Nggak ada kotak-kotak di situ.
Jadi sebetulnya ini buat kita semua. Kita sedang menyentuh perkakas rumah Tuhan. Alkitab berkata, menjauhlah. Jangan engkau kena kepada yang najis. Coba lihat uraian berikut ini saudara. Ya, next. Itu perjanjian lama, kita lihat nasihat di perjanjian baru. Untuk sikap yang tegas dengan dosa. Tadi dikatakan the fear of the Lord, takut Tuhan itu menjauhi kejahatan. Oke, menjauhi kejahatan. Dinasehati di perjanjian lama. Coba lihat nasihat yang terkini buat kita di perjanjian baru. Ini nasihatnya Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius itu gembala muda saudara. Masih muda dia. Rasul Paulus bilang begini dalam suratnya kepada gembala muda ini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Nafsu orang muda. Paulus bilang jauhi nafsu orang muda. Slide berikut. Apa maksudnya nafsu orang muda? Ya, flee also youthful lust. Apa ini nafsu orang muda? Dari kata aslinya ini merujuk kepada keinginan-keinginan, hasrat-hasrat, nafsu-nafsu dan godaan-godaan. Lebih jelas lagi penjelasannya. Next slide. Apa nafsu orang muda? Ini memang hasrat dan nafsu yang biasanya dikaitkan dengan masa muda. Saudara menarik nih, Alkitab selalu menyoroti masa muda. Saya ada di satu gereja diundang untuk ibadah anak muda. Lalu saya lihat ada yang juga sudah berusia. Lalu waktu mata saya agak melihat begitu, pengurusnya bilang, Bu itu yang merasa muda. Oh oke, berarti ini bukan ibadah anak muda, termasuk yang merasa muda juga. Saudara, yang kayak gitu gak apa-apa, biar kita ikut tetap semangat. Tapi hati-hati dengan nafsu anak orang muda. Jadi masa muda itu digambarkan sebagai suatu masa yang penuh dengan gelora-gelora yang tidak terkendali. Saudara lihat ini ya, yang dapat mencakup godaan seksual dan mabuk-mabukan. Itu memang terlihat. Ada orang yang jatuh mondar-mandir di urusan seksual. Tidak terkendali. Bahkan mabuk-mabukan. Sama, tidak terkendali, tidak bisa menguasai diri. Memang langsung terlihat. Namun saudara, nafsu orang muda bukan hanya apa yang terlihat. Termasuk di dalamnya iri hati, kesombongan, ketidaksabaran, keinginan untuk diakui, bahkan perilaku-perilaku yang sifatnya impulsif. Katakan impulsif. Impulsif itu gak pikir panjang saudara. Ini banyak sekali anak muda seperti itu. Ya, saya katakan sama satu orang anak muda, waktu dia gak punya uang, ya hidupnya agak ugal-ugalan, lalu sekarang ya baguslah bisa ada uang. Lalu rupanya ada nyeletuk, dia bilang, iya sekarang saya punya uang tapi gak punya cewek. Karena dulu punya cewek gak ada uang. Nah, lalu bertobat sekarang ada uang katanya gak punya cewek. Sampai di telinga saya. Saya bilang, saya nasihati dia. Saya bilang begini, sudah punya uang kan? Jaga uangnya baik-baik. Jangan langsung mau cari cewek. Ya, karena ada cewek-cewek zaman sekarang yang suka sama laki-laki yang punya uang. Belum tentu mukanya berkenan. Yang penting dompetnya berkenan. Jadi saya bilang dompetmu kamu rantai, kamu gembok. Nah, kamu makan kuaci aja setiap hari. Sampai orang bingung kok jajannya cuma kuaci. Nah, karena kalau agak mahal jajanmu, kamu kena nanti. Kan menarik saudara, bahwa kalimat seperti ini bisa dikatakan gitu ya. Sekarang punya uang tapi tidak punya cewek. Maksudnya apa? Kayak kurang lengkap hidup ini. Ada uang mestinya ada gandengan juga cewek. Saudara-saudara itu terungkap dari anak muda. Ya. Oh, orang tua ada juga nggak yang kayak begitu? Ya, itulah. Itu yang pubernya belum selesai barangkali. Tapi lihat impulsif ini impuls. Jadi tidak berpikir panjang. Nasihat saya selalu buat anak-anak muda. Kamu bukan lagi mau cari pacar loh nak. Kamu cari calon istri. Calon ibu dari anak-anakmu. Yang akan membangun legacy, nama baik, reputasi, garis keturunan. Jadi timbang baik-baik. Jadi kalau cuma ada cewek cuma senang karena kamu punya uang. Itu gak panjang itu melihatnya. Saudara-saudara, nafsu orang muda ini kita dinasehati oleh Rasul Paulus. Dia katakan itu harus menjauh. Nah coba lihat kata menjauh.
Menjauh ini ya, jauhilah. Tadi nafsu orang muda, jauhilah. Saya hadirkan teks bahasa Inggrisnya. Ini menarik, bahasa Inggrisnya bilang begini saudara. Next slide. Run from anything that stimulates youthful lust. Run. Run baby, run. Yang muda-muda nih, run. Sudah. Jadi kalau begitu ada stimulasi nih, gereng-gereng naik nih, run. Jangan duduk nongkrong dulu, saya ngopi dulu sama dia. Enggak, you might be too late. Bisa 3-5 menit terlambat kamu di situ. Jadi mesti apa? Run. Iya. Minggu lalu di gereja saya undang Pak Pendeta Ranger. Lalu saya nonton rekamannya malam-malam itu. Saya nonton rekamannya sambil saya ketawa ngikik-ngikik sendiri. Nasihat Pak Ranger itu ampuh, bagus sekali. Saya tadi pagi, lagi doa pagi saya ulang lagi tuh. Masih ingat nasihat Pak Ranger. Pak Ranger itu saudara kita menasihati buat anak muda. Kalau kau lihat perempuan cantik, jangan kepalanya ikut juga gitu. Enggak usah. Ya, perempuan cantik kan pasti kelihatan ya saudara ya. Betul gak? Kalau gak buta kita. Bener dong. Yang cowok-cowok gak usah agak malu-malu. Kalau cantik pasti kita lihat, betul ya. Tapi lihat boleh, tapi gak sampai kayak. Nah gak boleh begitu. Jadi Pak Ranger bilang begini, kalau lihat cewek cantik, kamu bilang shalom. Lalu kamu sambil jalan. Saya mikir, bagus. Bilang shalom aja, yang tertib, yang sopan. Tapi kepalanya gak usah ngikut terus. Saudara, Alkitab berkata run. Banyak anak muda yang waktu saya counsel, kenapa bisa sampai jatuh? Ya habis diajak ngobrol. Jadi berlalu 5 menit, 10 menit. Before you know it, you are hooked. Dan saya menangani hal yang berkelanjutan setelahnya. Karena hook yang 5 menit itu tidak diwaspadai. Saudara-saudara, di Alkitab kita mendengar Yusuf yang dirongrong berhari-hari. Karena istri majikan ini ada relasi kuasa, merongrong dia. Tiap hari. Saya kadang-kadang bilang sama anak muda, kamu gak dirongrong tiap hari aja, 1 kali aja langsung jatuh. Ini yang dirongrong berhari-hari saudara. Lalu dia lari meninggalkan. Kapan kita akan ketemu anak muda yang akan lari dari dosa? Lari dari godaan. You don't need to think about it. Gak usah dipikir-pikir, gak usah diajak ngomong dulu, gak usah diajak ngopi. Tapi Alkitab berkata, run, lari. Kalau perlu ganti sepatunya. Sepatunya mau keren-keren, tapi sama dosa kok kayak lumpuh, kakinya kayak goyang lututnya gitu. Padahal sepatunya sudah keren. Ya kan anak muda sekarang kan yang penting ganti sepatunya. Entah dia lari maraton atau enggak, pokoknya sepatunya ada dulu ganti. Saudara, katakan lari dari dosa. Bapak Ibu sekalian, kita merindukan revival. Tapi firman Tuhan bilang, surga akan menanggapi lawatan itu. Waktu Tuhan melihat ada angkatan yang bersedia mendedikasikan dirinya bagi Tuhan. Yang bersedia mengkonsekrasikan dirinya bagi Tuhan. Karena Tuhan kita tidak berubah saudara. Apa yang telah dia kerjakan dulu tahun 65. Apa yang dia sudah kerjakan di Azusa Street. Apa yang dia sudah kerjakan di Wells. Saudara lihat, bayangkan itu. Penjara kosong. Saya lagi mikir loh bagaimana itu penjara di Salemba, Rutan Salemba sana kosong. Atau Pondok Bambu kosong. Atau penjara Tangerang kosong. Dan barbar semua nih di seluruh Jakarta kosong. Pada saat Allah melawat kota ini. Do you desire that? Dan Tuhan mau menanggapinya saudara. Kalau saudara dan saya bersedia menyucikan diri kita dari perkara-perkara yang jahat. Lihat ini saudara, waktu dikatakan lari ini adalah perintah aktif. Yang artinya lari atau menjauh dengan cepat. Melarikan diri, menghindari, menjauhi. Sprint, lari. Jadi bukan jalan pelan-pelan sambil tetap noleh-noleh. You run, you escape. Nah saudara-saudara, kalau itu kita bisa kerjakan. Dan tidak ada kompromi toleransi dengan dosa. Maka oleh kemurahan Tuhan, saudara dan saya, Tuhan bisa pakai untuk lawatannya pada hari-hari terakhir ini. Amin saudara-saudara. Karena itu saya hadirkan slide terakhir ini sebagai reflection bagi kita semua. Will you take intentional steps
to distance yourself from anything that could lead to sin or compromise your integrity this year. Bersediakah saudara mengambil langkah-langkah yang secara sengaja menjauhkan dirimu dari apapun juga yang akan membuat saudara tergelincir dalam dosa, yang akan membuat saudara mengkompromikan integritas saudara pada tahun ini. Mungkin orang gak tahu bahwa ada keputusan-keputusan yang saudara perlu ambil hari ini, yang saudara berkata, udah gak lagi, gak pantas lagi, udah gak lagi, gak boleh kayak begini. Mungkin gak ada orang tahu di gereja bahwa sampai hari ini you live a double life. Siapa tahu aja. Mungkin saudara yang menyaksikan siaran ini dari YouTube, saudara mendengarkan rekaman ini dan Tuhan sedang berbicara. Ada hal-hal yang Anda kompromikan, jadi ada double life. Kalau dengan orang-orang gereja, saudara tahu sikapnya mesti begini. Tapi kalau saudara sedang di luar, ketemu dengan golongan teman-teman yang lain, atau saudara sedang sendiri di kamar yang tertutup, gak ada orang lihat, maka ada perilaku-perilaku yang saudara lakukan. Yang saudara tahu, yang itu mestinya Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu saudara sekalian, keputusan ada di tangan kita. Saya pun bertanya hal yang sama ini terhadap diri saya. Saya rindu Tuhan pakai menjadi instrumen revivalnya bagi Indonesia. Saya rindu lawatan Tuhan itu terjadi di generasi saya. Aduh, kalau boleh Tuhan. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, saya akan terus setia menyuarakan ini untuk mempersiapkan the next generation, generasi berikutnya, untuk mengharapkan lawatan Tuhan. Karena yang pasti Tuhan kita setia dengan janjinya. Dia tidak bohong. Amin saudara-saudara. Saya mau ajak kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini sambil mengizinkan Tuhan memeriksa hati kita. Amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Hari ini Tuhan berperkara dengan kami. Jamah bibir, luruskan hatiku dalam Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba kepadamu. Sekali lagi katakan dan minta Tuhan periksa hati kita bersama. Basuh aku di dalam darah-Mu, Anak domba. Amin Tuhan. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari jemaat kita berseru, katakan lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada
Bapa Surgawi, hamba selesai berkata-kata dan menyampaikan isi hatimu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berperkara dengan kami masing-masing. Engkau yang menilik hati setiap orang. Engkau yang tahu ya Tuhan, hal-hal yang masih kami kompromikan ada di ranah abu-abu bahkan sampai hari ini. Tuhan, pagi hari ini undangan-Mu jelas bagi kami semua. That if we consecrate ourselves, bahwa jika kami bersedia, maka Tuhan akan merespon. Tuhan akan memakai hidup kami. Oh, Tuhan, Engkau telah lama menanti dengan sabar untuk kami mendedikasikan hidup kami sepenuhnya. Saudara-saudara Anda yang tahu hal-hal yang selama ini Anda kompromikan. Hal-hal yang selama mungkin sedikit, mungkin kecil, yang besar-besar sudah ditangani. Tapi ada hal-hal yang Roh Kudus sudah tunjuk di dalam hati saudara. Yang itu sudah no more. Yang itu sudah tidak lagi boleh. Yang itu sudah tidak lagi pantas. Saudara, hari ini untuk Anda yang mau menanggapi dan berkata, iya, enough is enough, cukup. Tidak lagi akan aku bawa-bawa. Saudara mau berperkara dengan Tuhan. Saudara angkat tangan di mana engkau berdiri. And we will do a commitment prayer. Shikamana lalabashe. Roko syabarabashe kabase. Oh Bapa Surgawi, matamu terarah melihat kami di ruangan ini. Dari panggung sampai ke belakang. Bahkan saudara-saudara kami yang menyimak siaran ini secara online. Tuhan, Engkau begitu rindu menanggapi seruan umat-Mu. Karena memang mata Tuhan mencari dari ujung ke ujung. Seluruh Indonesia, seluruh kepulauannya, you are desperate to find one. Engkau desperate untuk bisa menemukan seseorang. Satu orang yang mau mempersembahkan hidupnya. Satu orang yang mau mendedikasikan dirinya. Mari ya Tuhan, aku minta hari ini Kau lihat ruangan ini. Kami mengangkat tangan kami karena kami insaf. Ada perkara-perkara yang sudah tidak berkenan di hadapan mata-Mu. Sudah tidak seharusnya. Sudah tidak pantas. Hal-hal yang selama ini kami simpan dan tutup-tutupi. Tuhan, terima kasih buat penginsafan. Terima kasih buat Roh Kudus yang berkenan menjamah hati kami. Tuhan, tangan-tangan yang terangkat ini Kau lihat ya Bapa. Kau lihat ya Tuhan. Dan Engkau tangani begitu dalam sampai ke akar-akarnya. Hari ini ada hal-hal yang akan diputuskan. Kami berkata cukup, enough di dalam nama Yesus. Saudara-saudara mengangkat tangan, perkatakan kepada Tuhan apa yang saudara bersedia lepaskan hari ini. Anda menarik garis demarkasi yang jelas. Dalam hati yang gentar ada kengerian akan Allah, takut dan hormat akan Tuhan Allah yang kudus itu. Anda berkata, ini perkara-perkara keluar dari hidupku. Tidak lagi. Anda tarik garis demarkasi dan berkata, enough, keluar kamu dari hidupku. Aku tidak akan lagi ada toleransi. Anda lepaskan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, ada pemutusan-pemutusan pada hari ini. Ada perkara-perkara yang kami taruh di mezbah-Mu Tuhan. Kami menyediakan diri untuk dikuduskan demi maksud-maksud Allah. Lord Jesus, hari ini penanganan-Mu sampai ke akar-akarnya Tuhan. Dan Bapa, Engkau melihat, mari ya Tuhan, hidup yang didedikasikan ini, Tuhan silahkan pakai untuk maksud-maksud Tuhan, untuk tujuan-tujuan Allah. Kami berseru secara serempak dengan seluruh jemaat di seluruh Indonesia.
Do it again, Lord, for our nation. Lakukan lagi bagi bangsa kami. Even in the greater measure. Dalam ukuran yang lebih besar ya Tuhan, aku berkata. Lawatan Allah bagi generasi kami. Bagi bangsa kami. Seperti apa yang mata belum pernah lihat. Telinga belum pernah dengar. Belum pernah timbul di hati kami. Lakukan lagi ya Tuhan. Lawatan Allah seperti yang belum pernah terjadi. Sehingga kami melihat ada penginsafan di jalan-jalan, di gedung-gedung, di pasar-pasar Tuhan. Terjadi karena Allah melawat kota kami dan negeri ini. Tuhan, apa yang diawali di altar-Mu pada hari ini, biar itu terjadi secara meluas di keluarga kami. Anak-anak, istri, suami Tuhan, menguduskan dirinya di hadapan-Mu. Bahkan rekan-rekan kami di tempat kerja. Sehingga ada kegerakan yang mengkonsekrasikan diri bagi lawatan Allah pada hari-hari ini. Hamba mengucap syukur. Tuhan, lakukan lagi. Kami tahu Allah tidak berdusta. Tuhan setia dengan janjinya. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk lawatan Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.